Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa sa'iri ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita, keluarga kita, bisri asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib sekaligus jamaah majelis taklim yang tiang hormati banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita semua sehat, masih berada di lingkaran bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena itu kita berharap minal aidin al faizin al maqbulin, semoga kita adalah orang-orang yang hari ini setelah puasa Ramadan dosa kesalahan kita diampuni Allah sebersih-bersihnya. Kemudian kita adalah orang-orang yang sudah beruntung, mendapatkan keberuntungan karena sudah mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah kita selama bulan Ramadan, sebelumnya, setelahnya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, keliru, ucapan, perilaku dan sebagainya. Nah, pada saat ini setelah kita puasa Ramadan, kita akan membuktikan bahwa puasa Ramadan kita itu berhasil. Puasa Ramadan itu sudah bisa merubah diri kita, mendidik diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yaitu kita buktikan bahwa kalau sebelum bulan Ramadan kita agak telat-telat umpama sholat, mempersiapkan diri sholat, maka setelah Ramadan hidup kita ini benar-benar kita siapkan untuk sholat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum bulan Ramadan mungkin bacaan Quran kita itu jarang atau sedikit, maka setelah Ramadan kita mulai lebih rajin, bahkan lebih menambah bacaan-bacaan Quran kita. Demikian pula hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan itu. Jadi tidak sebatas begitu selesai Ramadan bacaan Quran kita berakhir, atau sholat-sholat sunat kita selain sunat tarawih kita tekuni, seperti sunat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sunat-sunat yang lain. Kemudian di samping itu juga, karena dalam hidup kita ini tidak hanya kita berkewajiban memelihara, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi juga wajib memelihara hubungan kita antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau satu hubungan yang rusak, maka sehebat apapun hubungan yang lain itu tidak ada artinya. Sekuat apapun kita beribadah, sebanyak apapun ibadah kita, hubungan kita dengan Allah baik, tetapi sesama manusia tidak baik, ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, baginda Rasul SAW telah menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau Jabir mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'una. Satu hari kami kumpul-kumpul, kata sahabat Jabir, dengan beberapa sahabat yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membersamai kami. Faqala, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarul muslimin, hai orang-orang muslim, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambung hubungan silaturahmi kalian. Fa innahu laisa min thawabin asra'u min silaturrahim, karena tidak ada pahala yang paling cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada silaturahmi. Jadi silaturahmi ini pahalanya sangat cepat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa iyyakum wal bagh, jauhi dirimu dari kedurhakaan. Lebih khusus lagi, baginda Rasul mengingatkan kita menjauhi perbuatan zina. Perbuatan zina. Fa innahu laisa min uqubatin asra min uqubati baghyin, karena tidak ada siksa yang paling cepat datangnya melainkan dengan sebab perzinahan. Nah, jadi perbuatan zina ini paling cepat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi silaturahmi perbuatan yang paling cepat mendatangkan pahala. Nah, sedangkan zina, na'udzubillah, itu paling cepat mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyakum, yang ketiga, nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa uquqal walidain, jauhi dirimu dari durhaka kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, fa inna rihal jannati, karena harumnya bau surga, yujadu min masirati alfi amid, bisa dicium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Ini harumnya surga. Harumnya surga ini bisa tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahi, Nabi kita bersumpah, demi Allah, la yajiduha akin, harumnya bau surga yang tercium dari 1000 tahun perjalanan,
tidak dicium oleh pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua, mencium surga aja tidak bisa, apalagi masuk surga. Apalagi masuk surga. Itu yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun ibadah kita, sholat kita, puasa kita, Senin Kemis, sedekah kita, amal kita banyak, tetapi kita durhaka kepada orang tua, maka tidak mencium harumnya surga. Ini pernah terjadi di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah itu salah seorang sahabat yang ibadahnya hebat, ikut berjihad juga, tetapi di akhir hayat beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, lantaran salah seorang sahabat ini hubungannya dengan seorang ibu itu tidak baik, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal ibadah hebat. Beliau ikut berjihad perang melawan orang-orang kafir, gara-gara hubungan beliau tidak baik dengan seorang ibu, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Sampai baginda Rasul SAW turun tangan memanggil sang ibu untuk memintakan maaf sang sahabat yang dicintai oleh Rasul SAW. Padahal dicintai oleh Rasul, dicintai karena baik, tetapi tidak baik hubungannya dengan sang ibu. Ibu tidak mau memakan, berulang Nabi minta, tidak mau dimakan. Akhirnya Nabi mengatakan, "Hei sahabat, carikan saya kayu bakar, kita bakar aja ini apa." Baru sang ibu ini mau memakan anak yang mungkin pernah menyakiti hati sang. Baru Alqamah ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ruhnya dicabut oleh malaikat. Walaqati'ur rahimin, yang kedua yang tidak bisa mencium harumnya surga adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Rajin kita sholat jamaah ke masjid, tetapi ada tetangga kita tidak saling tegur sudah 2 minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak saling tegur. Dan artinya ibadah, rajin sholat jamaah, rajin kita puasa Senin Kemis, kuat baca Quran, bahkan 3 hari khatam Al-Quran, tetapi ada tetangga atau keluarga kita nggak saling tegur sapa, kita putuskan hubungan silaturahmi kita. Kata Nabi tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Jadi wajib kita pelihara hubungan kita dengan siapapun, oke itu keluarga, tetangga. Bahkan dalam Islam ini kan semuanya diatur, hukum bertetangga itu aja kan ada aturannya. Tidak semaunya kita membangun rumah, tidak semuanya membangun rumah, apalagi mau buat rumah tingkat harus izin dari tetangga, apalagi setelah kita bangun rumah bertingkat, udara yang sebelumnya bisa masuk dengan bebas ke rumah tetangga, lalu gara-gara bangunan kita udara ini terhalang. Ini kita termasuk menzolimi tetangga. Demikian pula ada istilahnya pendirisan, itu kan ujung atap kita, itu jangan sampai ukurannya air hujan, ketika turun hujan, air yang jatuh itu jangan sampai jatuh di tanah tetangga.
yang sampai jatuh di tanah tetangga. Ketika kita membunyikan suara, nah jadi pelihara hubungan silaturahmi. Tradisi kita selesai Ramadan, kita keliling cari keluarga, cari sahabat, di mana kita ketemu, jabat tangan. Dan sebenarnya ketika kita mohon maaf kepada teman, jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan mohon maaf kalau memang ada kesalahan tertentu yang pernah kita perbuat sama orang lain, kita harus sebut dia. Saudara, maafkan saya pernah menggunjing saudara, atau maafkan saya pernah menyebut kekurangan saudara, dan seterusnya. Disebut dia. Begitu pula ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya sebut dosa apa yang kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah satu hari telat sholat, ampuni saya, Allah. Ya Allah, satu hari saya pernah dengan tidak sengaja melanggar larangan, ampuni saya, Allah. Demikian pula dengan sesama manusia, supaya betul-betul kesalahan kita itu diampuni, diikhlaskan oleh orang yang dimana kita pernah menzaliminya atau berbuat salah kepadanya. Berikutnya, yang ketiga yang tidak bisa mencium harumnya surga, syaikhun zanin, orang tua punya istri tetapi berzinah dengan perempuan lain, atau perempuan punya suami, dia berzinah dengan laki lain, itu tidak mencium harumnya surga. Walajarun izaru khoyala. Kemudian yang keempat, tetangga atau siapa juga yang pakaiannya itu melebihi mata kaki sampai ngeros-ngeros. Nah, ini maksudnya tetangga atau siapapun yang memiliki sifat takabur. Sifat takabur. Takabur ini kan Ghautun Nas bertanya di hadis itu. Yang dimaksud dengan orang takabur ini adalah orang yang selalu meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Mentang-mentang kita kaya, menganggap orang kurang berada itu hina, atau mentang-mentang kita orang berilmu, banyak orang menghormati kita, dipanggil dengan yang mulia, al-mukarram, lalu kita meremehkan orang yang kita anggap tidak pernah belajar ilmu, tidak memiliki ilmu. Itu takabur. Kemudian yang kedua, takabur itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kita dinasihati padahal benar-benar kita salah, tapi kita tidak bisa menerima nasihat. Kita diingatkan tentang kesalahan kita, padahal kita betul salah, tapi kita tidak terima, merasa diri selalu benar. Itulah sifat setan itu kan, ana khairu minhu. Prinsip setan itu saya lebih baik dari siapapun. Itu setan, sifat takabur. Ketika kita tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pengajaran dari orang lain, peringatan dari orang lain, selalu menganggap diri paling benar, selalu menganggap diri tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal Bapak Ibu jemaah sekalian,
Walaupun kita berilmu banyak, tidak mutlak kebenaran kita sempurna. Walaupun ilmu kita banyak, walaupun kebaikan kita banyak, tidak mutlak. Tidak mutlak. Karena kita manusia, tidak ada jaminan seperti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara dari segala kekurangan, segala kekhilafan, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau kita ini kan tidak ada jaminan. Kita ini orang-orang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu kita tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Sehebat apapun kenyataannya kita umpama dari sisi ilmu, dari sisi yang lain, tetap kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Lebih rendah. Tetap bahkan ulama mengatakan ada hamba-hamba Allah yang keilmuannya sederhana, tidak tinggi ilmunya, tidak banyak ilmunya, ibadahnya juga sederhana, tidak terlalu banyak, tetapi orang ini istiqomah. Mana istiqomahnya tekun. Umpama kita tekun baca Quran sehari semalam itu 3 lembar, umpama 3 lembar, tekun, tidak berani kita tinggalkan. Istiqomah, walaupun sedikit tapi tekun sampai mati. Nah, banyak yang seperti itu, kemuliaannya, karomahnya lebih tinggi dari orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi kurang keistiqomahannya. Jadi ketika seseorang itu istiqomah, itu satu karomah, bahkan khairun min alfi karomah katanya kan, lebih baik dari 1000 karomahnya wali-waliullah. Karena memang istiqomah ini sulit istiqomah. Sebentar kita ingat, rajin, beberapa waktu kemudian kadang-kadang kita lupakan, begitu saja kita tinggalkan. Nah, jadi mahal istiqomah ini, nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasa sholat tahajud, jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Tahajud yang sudah memulazamahkan, yang sudah mengamalkan sholat duha, jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Demikian pula ada zikir, umpama zikir ini seperti bacaan Quran, umpama bacaan Quran kita sudah menekuni membaca, targetkan jangan terlalu muluk, jangan terlalu banyak. Karena kalau banyak nanti ketika dalam kondisi tertentu kita nggak bisa kejarnya. Lebih baik targetnya sedikit, tapi kenyataannya lebih baik daripada targetnya banyak, tapi kenyataannya sedikit. Targetnya sehari semalam 10 lembar umpama atau 1 juz, kenyataannya hanya mampu 3 lembar. Lebih baik target kita 3 lembar, tapi kenyataannya 1 juz umpama setiap harinya. Tekuni biar satu kebaikan yang kita tekuni istiqomah. Ingat tadi, khairun min alfi karomah. Dan dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan banyak hamba-hambaku yang berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Ketika itu betul-betul dikerjakan dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian aku mencintainya karena hamba ini selalu berusaha mendekat
Allah, mendekati Allah dengan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang menjadi penglihatannya, pendengarannya, kaki, tangannya. Maksudnya itu mata kita tidak mau melihat yang tidak-tidak. Telinga kita juga tidak suka mendengar suara yang tidak-tidak. Kaki tangan kita juga tidak mau mengerjakan, berjalan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mata, telinga, kaki tangan kita. Itulah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan waliullah. Karomah ini tidak harus hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh-aneh. Karomah, ketekunan, keistiqomahan ini kan sudah karomah, bahkan lebih baik di 1000 macam karomah ketekunan. Ya, tekun, kita tekuni walaupun 1 atau 2 sunat kesunatan ini, tapi tekun yang berubah-ubah. Luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi yang keempat, yang tidak mencium baunya surga, harumnya surga, walaupun harumnya tercium dari perjalanan 1000 tahun, adalah orang yang sombong, orang yang takabur. Nah, 2 tadi takabur ini, pertama orang yang selalu merendahkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran, tidak mau belajar ilmu, tidak mau dinasihat, tidak mau. Innamal kibriya billahi rabbil alamin. Karena takabur ini khusus sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh takabur. Hanya Allah, manusia haram dia takabur, haram membanggakan diri, melebih-lebihkan dirinya, kemudian menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Wa akhrajal Asbahani kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la yujalisuna qatiu rahimin. Salah seorang sahabat Asbahani cerita, kami duduk-duduk bersama beberapa sahabat dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tiba-tiba beliau mengatakan, la yujalisuna qatiu rahimin, jangan ada membersamai kita duduk di sini dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Artinya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi jangan duduk di tempat kita ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama fatan, tiba-tiba ada anak muda berdiri. Fata khalatallahu qad kana bainahuma ba'du syai' fastaghfara lahu tsumma ada ilal majlis. Anak muda ini bangun keluar. Ternyata anak muda ini tidak teguran dengan bibinya. Nah, jadi anak muda ini pulang menemui bibinya untuk minta maaf dan dimaafkan oleh bibinya. Lalu anak muda ini kembali di majelis para sahabat dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah anak muda ini kembali, Nabi kita bersabda, innar rahmata la tunzalu ala qaumin wa fihim qatiu rahimin. Rahmat Allah itu tidak akan turun di satu majelis, bahkan di satu kaum ini sekelompok manusia, kaum. Nah, jadi tidak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala
Walaupun sekelompok kaum ini melakukan ibadah, berzikir, ya, tetapi di sana ada seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi lebih dari satu, taruhlah ini tempat mulia. Kita belajar ilmu di sini, mendengarkan nasihat Nabi, nasihat para ulama, tapi ada satu di antara kita yang saat ini masih belum baikan dengan tetangga, dengan keluarga. Kemarin waktu salaman, tangannya aja yang saling pegang, tetapi wajahnya saling belakangi, dia ngengos ya waktu salam, ya. Ngengos ya, tidak benar-benar saling memaafkan, bahkan sampai saat ini belum teguran. Nah, maka rahmat Allah itu terhalang dia untuk turun di tempat kita, terhalang, tidak bisa turun di tengah-tengah kita ini. Nah, ini beratnya, ya. Wa akhraja Syaikhon, ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah taqala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa ngaku dirinya beriman kepada Allah, ngaku dirinya yakin dengan hari kiamat, hormati tamu. Hormati tamu dengan sikap, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan untuk menghormati tamu. Bagaimana orang-orang soleh ketika didatangi tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam Quran dikisahkan tidak tanggung-tanggung, ketika beliau didatangi tamu langsung menyembelih seekor sapi yang disembelih. Nah, bahkan ada dalam kisah dalam kitab ini, ada seorang soleh kemudian didatangi oleh tamu, tetapi hari itu tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa. Tidak ada, kecuali sebuah keluarga ini memiliki seekor kambing betina. Itu pun sangat disayangi oleh satu-satunya anak daripada kedua pasangan soleh. Nah, akhirnya apa kata sang suami kepada istrinya? Ini adalah ajaran Rasul, kata sang suami, bahwa tanda orang beriman kepada Allah hari kiamat itu menghormati tamu. Sekarang kita kedatangan tamu dari jauh, lalu kita tidak punya makanan, minuman untuk menjamu, kecuali kambing milih anak kita yang disayang. Nah, tapi sekarang kita lebih memilih menghormati tamu. Kalau masalah anak nanti urusan belakang. Dikasih tahulah istrinya, temani anak kita di dalam, saya akan sembelih kambing ini di belakang rumah. Jadi buat anak kita nanti ya terpedaya lah, tidak tahu kalau kambing kesayangannya itu kita sembelih. Betul terjadi. Di saat kambing itu disembelih, sang istri bersama anak bermain-main di dalam rumah, tiba-tiba kambing lompat ke dalam masuk ke rumah. Kaget istrinya, lari dia ke belakang, khawatir jangan-jangan kambing yang disembelih itulah yang terlepas. Tapi begitu sampai di belakang rumah, dilihat suaminya sedang menguliti kambing yang disembelih. Nah, ternyata kambing ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasannya untuk menjamu tamu. Dan betul-betul kambing ini menjadi kambing karomah. Air susunya itu
menjadi obat dari segala macam penyakit, dan air susunya ini bisa keluar air madu juga. Jadi dua macam. Semua orang pada berdatangan minta berkah susu kambing ini, dan orang yang datang minta ini kan tidak sekedar datang-datang aja, mereka bawa persyaratan ya, bawa andang-andang dia bawa. Nah, dengan berkah keikhlasannya mensedekahi tamunya, kemudian dikirimi kambing karomah mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya miskin kan, dengan banyaknya datang orang membawa rezeki, akhirnya orang ini kaya raya. Jadi dibalas kemurahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kisah-kisah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang betul-betul menghormati, menghargai tamu yang mendatangi rumahnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Yang kedua, siapapun mengaku diri beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, jangan sampai tidak saling tegur sapa. Jangan Anda benci untuk siapapun. Yang Anda hanya sayang untuk siapapun. Jangan Anda benci. Jangan Anda benci, karena ketika kita benci, yang terjadi adalah pemutusan hubungan silaturahmi. Kepada siapapun kita wajib saling menyayangi. Itu tanda orang betul-betul imannya kepada Allah, imannya kepada hari kiamat. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau betul-betul ngaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ucapkan yang baik-baik dalam hidup kita. Setiap kita ngomong, berbicara harus berpikir. Bicara kita, omongan kita ini kira-kira salah atau tidak? Nah, kira-kira bagaimana kita mengatur omongan kita supaya jangan salah? Lebih-lebih di hadapan orang lain kan. Jangan asal ngomong aja kita kan. Ngomong. Karena tidak selalu apa yang kadang-kadang kita anggap baik dianggap baik oleh orang lain. Kadang kita main-main kan, ngomong dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Maksudnya guyon, kadang-kadang guyon kita ini sampai menceritakan atau membuka kekurangan teman kita di dalam satu majelis. Menurut kita memang kita tidak berniat kan menyinggung, cuma kita cerita. Tapi kita tidak tahu di balik itu ternyata teman kita tersinggung. Nah ini, jadi ucapkan yang baik-baik. Baik menurut kita, baik menurut orang, baik tentunya menurut hukum agama kita. Yang baik-baik aja, yang baik-baik, karena bicara yang baik, ucapan yang baik ini cerminan daripada kebaikan hati kita, cerminan dari kebaikan hati kita. Auliyaskut, auliyasmut, kalau tidak ada yang baik, itu lebih baik diam. Lebih baik diam. Kan sedikit bicara ini selamat, banyak bicara justru akan menjerumuskan kita. Dengan banyaknya kita bicara, tentu banyak kemungkinan kesalahan-kesalahan. Orang-orang soleh pasti sedikit ngomong, itu pun dijaga, hati-hati dia ngomong. Nah kita yang tak soleh ini yang gitu kan, kayak burung kenari, nggak berhenti. Nah ini kayak gitu, ciri tanda orang yang betul imannya kepada Allah, betul imannya kepada hari kiamat. Dia menjaga ucapannya. Kalau tidak ada yang baik, dia lebih banyak diam, kemudian diamnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Pada saat ini sekali lagi kita adalah hamba-hamba Allah yang sudah dipilih untuk mendapatkan keberuntungan hidup, baik keberuntungan hidup dunia, lebih-lebih keberuntungan hidup akhirat. Dan nanti di hari kiamat kita adalah hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surganya di hari hisab bersama kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita dan keluarga kita di bawah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Demikian sekali lagi belas maaf, jazakumullah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.